Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faiz Ardafi. Ya halo, apa kabar semua teman-teman? Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap stay at home, diam di rumah aja, agar supaya masa pandemi corona ini cepat berakhir dan negara kita tercinta segera pulih kembali. Dan di video kali ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2020. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, jadi pendidikan di Indonesia menurut saya sendiri tentunya sudah banyak sekali perubahan-perubahan, walaupun sebelum-sebelumnya mungkin banyak masalah-masalah yang terjadi atau kasus-kasus yang sempat mencoreng dunia pendidikan, dan sampai saat ini juga masih ada yang kasus-kasus atau permasalahan yang mungkin masih menjadi tantangan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Contohnya kasus yang paling banyak sering terjadi di sekolah-sekolah atau di dunia pendidikan adalah kasus bullying dan juga mungkin kasus kekerasan seksual terhadap pelajar. Nah, selain itu juga masih banyak lagi kasus-kasus lain yang mencoreng nama dunia pendidikan di Indonesia beberapa waktu lalu, dan semoga di dalam Hari Pendidikan Nasional kali ini kita semua berharap semoga masalah-masalah atau kasus-kasus yang sempat mencoreng dunia pendidikan Indonesia seperti bullying, kekerasan seksual, dan juga berbagai kasus-kasus lain yang mencoreng dunia pendidikan di Indonesia, kita doakan semoga tidak akan terjadi lagi, agar supaya dunia pendidikan Indonesia semakin baik lagi ke depan dan pelajar Indonesia semakin hebat. Dan spesial Hari Pendidikan Nasional kali ini, saya meminta teman-teman pelajar, sesama pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA, walau hanya beberapa, saya meminta mereka untuk mengirim video bagaimana tanggapan mereka tentang pendidikan Indonesia saat ini dan juga apa harapan mereka terhadap pendidikan Indonesia ke depannya. Simak videonya berikut. Pendidikan di Indonesia, terkhususnya Manado, itu sudah bisa dibilang cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi dikarenakan ada beberapa hal yang masih kurang. Misalnya dilihat dari standarisasi kelayakan pengajar guru-guru yang ada di sekolah, terkhususnya SD, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Pendidikan di Indonesia saat ini, sayangnya tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah, padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga demi untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya, yang paling sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anak yang serius dengan pendidikan tak sedikit yang mengalami putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Pendidikan di Indonesia masih banyak yang kurang. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum merasakan pendidikan. Bahkan faktor ekonomi pun dapat menyebabkan mereka putus sekolah. Masih banyak juga di pelosok-pelosok desa yang belum tersedianya fasilitas yang memadai untuk menimba ilmu pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan di Indonesia sudah bagus, namun kurangnya skill dan moral dalam pembelajaran. Contoh lain seperti pemberian tugas yang terlalu banyak memberatkan para siswa. Dengan ini mereka lebih mengutamakan nilai daripada hasil yang dapat mereka terima dari proses belajar mengajar tersebut. Nah, banyaknya tekanan dari guru dan orang tua yang mengharuskan mereka lebih mengutamakan nilai daripada proses belajar mengajarnya dapat juga berdampak pada psikolog seorang pelajar. Dan juga menurut saya, pendidikan yang ada di Indonesia masihlah sangat memprihatinkan. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Bisa saja kita bandingkan antara pendidikan yang ada di pedesaan dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar. Mulai dari bangunannya mungkin jauh berbeda, tidak merata. Itulah yang menjadi permasalahan kita sekarang. Yang kedua menurut saya adalah faktor dari sumber daya manusia oleh para guru.
Yang ketiga menurut saya adalah pendidikan di Indonesia akan maju jika siswanya sadar, siswanya yakin bahwa ia berbeda dengan yang lainnya. Siswanya yakin bahwa ia memiliki kelebihan yang berbeda dari siswa lainnya. Pendapat saya, pendidikan di Indonesia ini masih perlu peningkatan. Terlebih untuk saat pandemi seperti ini, pendidikan butuh perhatian dari guru maupun orang tua. Karena belajar dari rumah tidak akan sama dengan belajar di lingkungan sekolah. Inisiatif dari masing-masing murid, semangat dari para orang tua, dan juga perhatian guru-guru adalah kunci utama keberhasilan belajar. Pendidikan di Indonesia zaman sekarang itu sudah bagus karena dengan adanya akses internet yang mempermudah ajaran mengajar bagi murid dan guru. Tapi di sisi lain juga ada teman-teman anak-anak yang di pelosok yang memiliki keterbelakangan tenaga pendidikan karena mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, pendidikan Indonesia juga masih kurang dalam hal pendidikan karakter siswa karena siswa-siswa zaman sekarang hanya mengharapkan nilai dan bukan mengharapkan ilmu. Menurut pendapat saya tentang pendidikan di Indonesia saat ini masih belum sempurna atau masih kurang dikarenakan beberapa hal. Contohnya saat ini masih kurang akses pendidikan di daerah-daerah terpencil, masih banyak siswa dan siswi yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu membayar uang komite sekolah, dan juga sistem pembelajaran di Indonesia saat ini membuat murid-murid secara terpaksa mempelajari semua mata pelajaran dan tidak mengikuti bakat dan minatnya. Menurut saya, pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja ada beberapa perkembangan di dalam dunia pendidikan yang belum cukup dikembangkan, seperti cara belajar siswa atau cara belajar guru dalam mendidik siswa agar siswanya tidak malas dalam memulai pelajarannya. Mungkin ada beberapa siswa yang kurang cocok dengan guru-gurunya. Pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia ini sangat keras. Jadi, menurut saya, sebaiknya para guru-guru mempunyai cara tersendiri agar mereka bisa dekat dengan para muridnya, agar para murid tidak malas lagi untuk belajar. Harapan saya, semoga pendidikan di Indonesia semakin lebih baik, semakin ada gerakan literasi yang digagas oleh instansi-instansi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia agar bisa membangkitkan literasi dengan lebih baik. Tentang pendidikan di Indonesia saat ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan anak-anak di Indonesia khususnya di pelosok-pelosok desa dapat merasakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan juga tenaga-tenaga pendidikan khususnya juga guru dapat diperhatikan lebih baik oleh pemerintah Indonesia. Nah, masih banyaknya lagi opini-opini lain para siswa yang mengharuskan sistem pembelajaran di Indonesia agar dibuat lebih baik lagi, dan mengharapkan agar Indonesia kedepannya dapat menciptakan siswa-siswa yang lebih berpotensi sebagai penunjang bangsa agar lebih maju lagi. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia saat ini, pemerintah lebih memperhatikan pendidikan untuk orang-orang yang berada di daerah terpencil, dan juga lebih memperbanyak beasiswa untuk orang-orang yang kurang mampu, tapi hanya untuk yang berhak saja. Dan juga harapan saya untuk sistemnya diperbaiki dan mengikuti bakat dan minat dari siswa-siswi tersebut. Dan harapannya semoga pendidikan di Indonesia itu lebih maju. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baik lagi. Oke, jadi itu tadi video pendapat mereka tentang pendidikan di Indonesia dan juga disertai harapan untuk dunia pendidikan di Indonesia ke depannya. Dan kita semua berharap semoga dunia pendidikan di Indonesia ke depannya semakin lebih baik lagi, semakin maju lagi, dan semakin sukses dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga unggul dalam iman dan takwa. Dan
kita juga berharap, kita semua berharap, dan saya juga berharap semoga dunia pendidikan Indonesia semakin baik ke depan. Semoga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang siap untuk menebarkan kebaikan, siap untuk beraksi nyata, berbuat untuk negeri, dan juga siap menebarkan energi positifnya untuk bangsa ini dengan ide-ide kreatif ala anak muda. Dan juga semoga generasi-generasi penerus bangsa seperti kita semua, teman-teman pelajar yang ada di seluruh Indonesia, semoga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang siap untuk menebarkan energi positif dan selalu menyalurkan aksi-aksi kita dalam bentuk positif dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga dunia pendidikan Indonesia semakin lebih baik lagi, semakin sukses, dan semoga pelajar Indonesia makin hebat, makin kreatif, dan makin berprestasi baik di tingkat nasional ataupun di internasional dan bisa membanggakan Indonesia di mata dunia. Saya Faiz Ardafi, selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih.